Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPA, yaitu mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu sistem pencernaan. Nah, jadi sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat menyerap nutrisi dan diolah menjadi sebuah energi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Nah, organ-organ pada sistem pencernaan yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, selain itu, terdapat juga kelenjar pencernaan, yaitu hati dan juga pankreas. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai organ-organ pada pencernaan manusia. Nah, yang pertama yaitu adalah organ mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, pada pencernaan secara mekanik terjadinya penghancuran makanan menggunakan gigi dan dibantu oleh lidah. Sedangkan pada pencernaan secara kimiawi itu melibatkan enzim yang terdapat pada air liur. Nah, enzim tersebut dinamakan enzim petialin atau amilase ludah, di mana enzim ini berfungsi untuk memecah amilum atau zat tepung atau karbohidrat menjadi maltosa. Nah, selanjutnya untuk organ pencernaan yang kedua adalah esofagus atau biasa disebut dengan kerongkongan. Nah, jadi setelah makanan itu masuk pada mulut, selanjutnya makanan akan diteruskan pada organ kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Nah, di mana di dalam kerongkongan ini terjadinya gerakan peristaltik. Nah, dalam gerakan peristaltik ini nantinya makanan akan diteruskan kepada organ lambung. Nah, selanjutnya organ pencernaan lambung. Nah, pada organ pencernaan lambung ini terjadinya pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, untuk pencernaan secara mekanik itu terjadinya gerakan otot dinding lambung. Nah, kemudian untuk pencernaan secara kimiawi dia menggunakan enzim. Nah, di dalam lambung sendiri terdapat beberapa enzim, yaitu enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein pada susu. Nah, selain terdapatnya enzim tadi, di dalam organ lambung juga terdapat asam HCl atau asam klorida. Nah, adapun fungsi dari asam HCl ini yaitu untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, setelah makanan tadi masuk ke dalam organ lambung, selanjutnya makanan akan diteruskan ke organ usus 12 jari atau yang kita kenal dengan istilah duodenum. Nah, usus 12 jari ini termasuk pada usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdapatnya juga kelenjar pencernaan, yaitu hati dan juga pankreas. Nah, untuk kelenjar hati itu berfungsi mengeluarkan cairan empedu untuk mengemulsi atau menggumbalkan lemak. Nah, sedangkan untuk kelenjar pankreas itu berfungsi untuk mengeluarkan 3 enzim pencernaan.
Nah, adapun 3 enzim pencernaan tersebut, yang pertama adalah enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian enzim yang kedua, amilase, berfungsi mengubah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa. Dan enzim yang ketiga ialah lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selain terdapatnya 3 enzim pencernaan tadi, di dalam kelenjar pencernaan pankreas juga terdapatnya natrium bikarbonat atau NaHCO3. Pencernaan selanjutnya akan diteruskan kepada usus kosong atau jejunum, dan setelah itu sari-sari makanan akan diserap oleh usus penyerapan atau yang disebut dengan ileum. Nah, usus penyerapan atau ileum ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan agar dapat diedarkan oleh plasma darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak dapat tercerna dengan baik akan diteruskan ke organ usus besar atau biasa disebut dengan kolon. Nah, pada usus besar ini terjadinya penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah itu penyerapan makanan tersebut akan diteruskan ke rektum untuk dilakukan penyimpanan sementara dan kemudian dialirkan ke anus. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu